wahai zat yang membolak-balik hati. Permintaan kita, tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkanlah hatiku ini untuk selalu dalam agamamu, agama Islam. Makanya dikatakan hati itu bahasa Arabnya qalbun, yang artinya bisa berbolak-balik. Qalbun bisa berubah-ubah setiap saat. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, doa itu kalau bisa setiap sujud kita, khususnya sujud yang terakhir, kalau kita ngatasi ketika sholat jamaah, alhamdulillah masukkan dalam sholat jamaah, dengan catatan jangan sampai terlambat dari imam salamnya. Lebih-lebih saat kita sholat sendirian, baik itu rawatib kita, atau mungkin duha kita, atau mungkin tahajud dan witir kita, bahkan setiap aktivitas kita di dalam mobil, saat berjalan, saat nyantai, kalau bisa jangan sampai melupakan doa sebagai berikut. Napa Pak Diwau? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan Allah menambah pada iman kita dan Allah menguatkan iman kita, sehingga kita terus diberi oleh Allah Ta'ala rasa cinta, rasa senang, rasa enjoy untuk melakukan rangkaian amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Ada istilah makhluk itu imannya naik terus, nggak pernah turun. Dari ciptaan Allah Ta'ala imannya nggak pernah turun, naik terus. Sinten Pak? Malaikat kalih para nabi. Napa? Malaikat dengan nabi dan rasul ini imannya nggak pernah turun. Oke, hari berlalu imannya tambah naik, tambah naik, tambah naik. Oke. Memang sudah dipasang oleh Allah Ta'ala sebagai berikut. Jadi naik terus imannya nggak pernah turun. Ada jenis manusia niku naik turun, naik turun. Sinten Pak? Kulo kali jenengan iki Pak. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nek waya duit akeh naik. Kompak. Gitu. Naik kadang terus, masya Allah, semangat full, masa jamaah komplit, semuanya komplit. Kadang-kadang les hilang. Nah itu turun. Itu sifat manusia. Ada yang naudzubillah turun terus, gak pernah naik. Imani orang yang suka maksiat. Dan naudzubillah golongan orang-orang kafir musyrik yang sama sekali tidak memiliki iman. Nah, keterangan ini bahwa iman manusia itu kadang naik, kadang turun. Nah, maka oleh sebagian ulama, beliau mengatakan dalam syairnya, fakun minal imani fi mazidi wa fi safail qalbi dza tajdidi. Usahakan imane dinaikkan. Napa? Fakun minal imani fi mazidi. Hari berlalu imane usahakan tetap stabil, minimal kalau sakit naik maksimal. Terus usahakan hari berlalu imane naik, umur tambah imane tambah naik. Fakun minal imani fi mazidi. Usahakan. Wa fi safail qalbi dza tajdidi. Bagaimana caranya? Bagaimana? Manusia itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Imane naik, imane turun. Nah, ini ada beberapa trik dan langkah bisa dicoba, bisa dicoba. Nggih, urusan dunia saja kadang-kadang mencoba itu berhasil. Berhasil. Insyaallah urusan akhirat pun nggih jangan sampai kalah, Pak. Amin Allahumma. Nggih. Napa bahasa anak muda niku? Eksperimen. Nggih, eksperimen.
gawe sing aneh-aneh, dang-dang, masya Allah berhasil eksperimen. Niki diantara eksperimen untuk nambah iman. Wa fi safa'il qalbi dza tajdidi. Pertama langkahnya bersihkan hati. Napa? Bersihkan hati. Safa'il qalb, jernihkan hati. Jadi nek hati niku tiap hari tambah resi, tambah resi, tambah resi, mungkin nur iman cepat nempel. Napa? Nur iman cepat nempel. Nggih. Tapi nek hati niku maaf tiap hari tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor. Nah, niki nur badhe mlebet ketolak. Ketolak sebab nur niku benda berharga milik Allah. Lah nek wadahe niku kotor, yo maaf Pak, tidak mungkin nur niku ditempatkan pada wadah yang kotor. Kita sendiri itu kalau seandainya punya madu, punya susu, atau mungkinlah minuman yang dianggap itu baik, sebelum dituangkan cek dulu cangkirnya, betul? Oh, jangan sampai nanti ada semutnya, jangan sampai ada kotorannya. Loh ini madu, seandainya ini susu atau apa nih? Ini jahe. Nggih ngoten, rane ngoten. Loh. Kita saja kalau mau menuangkan sesuatu dilihat dulu piringnya, cangkirnya, gelasnya. Apalagi itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati ini dibersihkan, tiap hari dibersihkan, insya Allah ditempeli nuri Allah Ta'ala, sehingga imannya seseorang itu akan naik. Ibarat hati niku Pak, kaca. Jadi nek kaca ngilu niku ketika ada bintik hitam, dibiarkan. Besoknya bintik hitam sampai kaca itu penuh dengan bintik hitam. Kira-kira pandangannya awak dhewe nek maca ketok wajahe napa mboten? Oh, gak ketok. Kenapa? Banyak bintik hitamnya. Hati nggih ngoten. Ketika ada noda kemaksiatan kok ndak cepet-cepet dihilangin, nggak cepet-cepet dihapus, nggak cepet-cepet disingkirkan, itu lama kelamaan nggih seperti ibarat kaca. Ngoten para ulama nek menyerupakan secara mudah. Ngoten, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, penyakit hati sing paling ganas, paling apa Pak? Paling ganas. Mematikan rasane. Nggih, racun sing paling ganas mematikan niku 3. Sumbernya 1. 3 tapi sumbernya 1. Napa niku? Hasud. Niku paling ganas. Napa hasud niku Ibu Bapak? Dengki, iri hati. Tonggone omahe apik, dengki. Tonggone mobil anyar, hasud. Tonggone gaji naik, gak seneng. Niku hasud, dengki. Yang kedua, naminipun kibir. Napa? Kibir napa niku kibir? Sifat sombong. Merasa paling baik, merasa paling pinter, merasa paling kuat. Niki kibir alias takabur. Hasud, dengki, kemudian sifat napa? Takabur, kemudian ujub. Napa ujub niku? Bangga aku ahli jamaah, bangga aku ahli ngaji, bangga aku ahli sedekah, bangga. Lah 3 ini sumbernya, 3 ini 1. Napa? Hubbud dunya, seneng kalian donya. Jadi seneng kalian donya niku ra'su kulli khati'ah. Jadi sumber daripada semua bentuk kesalahan itu kalau melekat pada hati manusia bisa merubah dan meracuni organ tubuh manusia, sehingga maaf timbul malas, timbul napa istilah ini ku enggan untuk taat, timbul enggan untuk ibadah. Napa penyebabnya? Karena hatinya kok kotor. Maka melalui kajian-kajian semacam ini
kajian ilmu-ilmu tasawuf, kita tahu cara membersihkan hati. Kalau timbul kibir, maka caranya diilangi dengan sifat namanya pun sifat tawadu. Dulu ada anak raja, anak raja, bapak rojo, duitnya akeh, nggak ada segala-galanya. Jalan-jalan kesenggol tiang, kenapa? Kesenggol tiang, disenggol tiang, langsung Pak pandangannya, hei, kamu nggak tahu siapa saya? Ngoten Pak, hah? Gak ngerti kan? Aku ini siapa? Yang nyenggol nggak sengaja, tiangnya ngalim. Jawab, ngerti awakmu ngerti aku. Siapa aku? Kamu permulaan cairan mani. Ngoten Pak, dijawab. Awaluka madirah, permulaanmu percikan cairan. Betul apa salah jawaban ini? Ayo. Kabeh kok benda niki Pak, maaf. Kondi ketemu sombong ini. Hah? Permulaanmu seperti ini. Maaf, nggak ada yang beli. Hina, menjijikkan. Akhir kamu bangkai, betul? Kok gak betul sih, gak kompak? Alias mati dibelungsung ngambilan kafan. Bahasanya. Ayo. Sekarang yang kamu bawa di tubuhmu kotoran, darah, najis, menjijikkan. Langsung Pak kelekep Pak, dia Pak langsung diluk. Itu kamu. Betul Pak? Semua manusia, apa yang disombongkan ketika orang itu sadar, permulaanku ini apa? Afala yang untuk napa niku tengene Quran niku, mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wa tara'i. Bahkan maaf loh nggih, maaf lebih mulia cairannya hayawan. Kalau kita pikir cairannya hayawan regane larang, wedhus sampai sapi ana sing tuku Pak. Finish manusia jifatun alias jenazah, tidak punya apa-apa. Terus yang dibawa setiap saat adalah maaf isinya adalah kotor. Loh, itu cara ngobati. Kalau ada seseorang yang memiliki sifat sombong, delok permulaannya itu dari apa, lalu kemudian finishnya akan menjadi apa, terus yang kita bawa setiap saat itu isinya apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, seperti itu caranya. Nah, sampai Imam Ghazali niku memberikan trik dan teori untuk ngilangin sifat niku, soalnya bahaya Pak. Kalau itu sudah ada, Masya Allah Pak, dinasihati nggak mau, menerima nasihat nggak mau, diingatkan nggak mau, dituturi nggak mau, terus yang ada jelek, berbuat zalim, nggawe gelone ati tiyang, niku kalau timbulnya dari sifat sombong. Makanya Imam Ghazali tengene kitab Ihya, tengene kitab Bidayah niku, kalau kamu ketemu anak kecil, katakan kepada dirimu, iki luwih mulya daripada aku, sebab ini belum banyak dosanya, bahkan mungkin urung duwe dosa. Lah awakku iki wis dosane akeh. Lho Pak, manfaat. Kalau ketemu orang non muslim, kafir, katakan kepada dirimu, belum tentu nasibnya di neraka, mungkin di akhir finishnya dapat Islam, mati husnul khotimah. Sedangkan nasib nasibku awak belum tentu. Apa? Ngandalke ilmu, lihat syaitan kurang apa ilmunya, celaka. Ngandalke ibadah, lihat itu Bal'am bin Ba'urah dan Barbeza, celaka. Ngandalke apa? Ngandalke keturunan, lihat iku Kan'an anak Nabi Nuh, celaka. Lho ngoten. Ketemu orang yang sudah tua, nggih, bisa pasang, Masya Allah ibadah luwih akeh daripada aku, sebab umurnya luwih tua, ilmunya lebih banyak, ibadah lebih banyak. Akan timbul Pak perasaan dalam diri kita bahwa kita ini akan menjadi orang yang tawadhu. Pun terakhir ketemu tiang bodoh, jahil, orang bodoh,
bisa kita jadikan sebagai lambang agar kita bisa tawadhu. Loh, iki lo orang bodoh. Kalau maksiat, mungkin maksiatnya sebab dia bodoh nggak tahu. Sedangkan awak dewe, he awakku, mungkin kamu maksiat, tapi maksiatnya dalam kondisi tahu. Beda yang maksiat dalam kondisi tidak tahu dengan maksiat yang kondisinya tahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Hal-hal semacam ini penting. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, berjalan-jalan lalu didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, jikalau kamu itu keinginan, ya, kerikil-kerikil, gunung-gunung, bebatuan itu akan berubah menjadi emas seketika jikalau kamu mau. Jibril tahu Pak kondisi Rasulullah. Bahkan riwayat Siti Aisyah kadang-kadang 2 bulan di rumahnya itu enggak ada api nyala Pak. Gak ada api nyala, gak ada sing digodhog. Ini kondisi Rasulullah. Apa? Korma dengan air. Masa korma digoreng, napa digodhog? Jadi 2 bulan itu kata Siti Aisyah, makanan kami dan istri-istri Rasulullah nggih korma kalih air selama 2 bulan. Sampai pernah diriwayatkan diundang kalian Rasulullah diikuti oleh sahabat Anas. Hendak makan, ngambil beberapa roti kemudian dibungkus. Hei Anas, kasihkan kepada putriku Fatimah. Dia sudah 2 malam baru ini yang masuk ke dalam perutnya. Ini putri Rasulullah. Timbul Sayyidina Jibril kasihan kepada Rasulullah. Ditawari, ya Rasulullah, niki dari Allah. Nek jenengan pengen berubah dan apa? Kerikil emas, nek jenengan menginginkan. Gak Jibril. Hidup koyok hidup hamba-hamba biasa. Kalau aku kenyang, aku bisa bersyukur. Kalau aku sedang lapar, aku bisa bersabar. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, ini sifat tawadhunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu kejadian, ada salah perempuan nggih badhe sowan kali Rasulullah. Baru mandang Rasulullah niku langsung gemeter. Perempuan itu gemeter karena hebat Rasulullah, nggih, karena pancaran nur ilmu dan ibadah sampai gemeter ndredeg. Kata Rasulullah, "Huwaina, perempuan biasa saja. Biasa saja. Tahu aku siapa? Aku ini dulu makananku ambil ibuku itu daging kering alias makananku." Selama aku hidup dengan ibuku, makananku apa? Napa? Qadid. Jadi kamu nggak usah takut kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sifat tawadhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau seandainya orang maaf membersihkan hati kalau timbul penyakit yang namanya penyakit. Kemudian kedua, ada yang namanya penyakit hasud. Hasad atau dengan kalau ngrogoti ganjaran, coba merelaki seperti api. Kalau sudah menyalakan, jenengan tinggal omah tatas, bangunan berapa lantai kan, udah tunggu sehari semalam, tinggal tahun besoknya gitu. Lah, sifat hasud yang dengki ada pada manusia, pahala tahajudnya hilang, dikiri takul hasanat, ya
Jadi seperti memakan kebaikan-kebaikan orang yang pernah melakukan kebaikan, sebab hasud di dalam dirinya digerogoti. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini sifat hasud. Oleh ulama, cara untuk menghilangkan sifat hasud ini adalah doakan. Mungkin tetangga kita ataupun siapa di adanya di dan bisa mensyukuri kenikmatan hari dengan mendoakan semacam itu, Allah mendapatkan pahala karena kita hatta hibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Jangan mengaku dirinya orang sebelum dia merasa cinta terhadap apa yang di gak ikut sallu ala nabi. Sifat yang namanya sifat hasud. Kemudian Imam Ghazali mengatakan ada sesuatu yang dihasuti oleh manusia. Pertama, akhirat dunia. Beliau nek coro hasud itu oleh urusan akhirat sing paling pantas dihasut. Urusan kalau seandainya hasud itu diperbolehkan, hasudlah urusan akhirat. Boleh. Pak. Kalau seandainya boleh, urusan dunia kenapa dihasuti? Wong bebannya tambah berat kelak nanti di hari kiamat. Kan pernah diterangkan oleh ulama. Ketika orang meninggal dunia, itu malaikat maturing utuh, napa? Niki. La ilaha illallah. Hah? Loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana perbuatan, Pak? Nggih. Duit itu ora. Nggo ATM barang ya. Setiap jenazah dipikul, malaikat datang. Sik, aja dipikul sik. Apa disakno? Cuma hisabe utuh. Ini urusan dunia. Loh. Jadi nggak perlu dihasuti bahwa rawuh, hasud ke urusan dunia. Nggak usah dihasuti. Kalau seandainya diperbolehkan hasud, hasudlah. Padanya pun juga nggak boleh, ndak urusan akhirat juga nggak boleh dihasuti, urusan dunia apalagi nggak boleh dihasuti. Yang boleh itu ghibthah. Napa niku ghibthah? Ghibthah mirip dengan hasud. Nek hasud niku maksiat, nek ghibthah niki kebaikan. Napa niku ghibthah? Contohnya ngeten. Lho, ana tangga 5 waktu di masjid. Jenengan pengen banget kados tiang niku, pengen menghindarkan kenikmatan yang diberikan Allah. Itu namanya pun ghibthah. Bahasa hadise Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ala Muhammad. Di dunia ini yang aku ghibthai cuma 2. La hasada illa fitnatain. Nggak ada di dunia yang aku hasuti, yang aku ghibthai kecuali 2. 1, rajulun atahullahu malan, wong sugih. Napa? Wong sugih, tapi duitin duwe masjid, duwe pondok, duwe sumur. Napa? Duwe sumur gawe masyarakat, duwe jalan raya, duwe kabeh.
ngatang Pak. Berkati teko, siang berkati teko. Kapan dipangan iki kakean berkatan? Niku ibaratnya Pak. Rajulun atahullahu malan fas raya. Bisnisnya lancar, sugih, tapi akhirat di. Tahu contohnya di dalam Al-Quran? Abu Bakar Siddiq yang difirmankan oleh Allah, wasayujannabuhal atqa. Abu Bakar gak mungkin di neraka. Allah mengatakan, pencipta surga dan neraka mengatakan neraka gak mungkin. Kok dia lainnya, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Kalau urusan infak dan sedekah kan ngitung ya Pak. Apa di masjid, wah ana kotak amal golek. Jenengan kompak golek. Lho nggih. Nah Abu Bakar boten. Rasulullah pernah dawuh jihad, perlu dana. Ada sebab kabeh. Lu Abu Bakar, gawe keluargamu, cukup keluargaku aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan Abu Bakar 7 perusahaan Pak, entek habis. Untuk apa? Untuk kemajuan daripada agama ini pertama. Kalau ada orang rezekinya lancar untuk agama, berikan kepada kita rezeki yang lancar, amin ya rabbal. Yang kedua, rajulun atahullahul Qur'an bihi ridane Quran, pagi Quran, siang Quran, sore Quran, malam Quran. Masya Allah Pak, pahalanya 10, pahalanya sekian. Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Yang kedua, yang terakhir, kita terhindar dari sifat yang namanya hubbud dunia, cinta dengan dunia. Itu kita dianjurkan untuk memperbanyak tafakur antara akhirat kalian dunia. Akhirat kalian dunia. Akhirat bentuknya kayak apa? Kok gak jawab? Ya memang runing kono saat ya bodoh berarti ya. Nah, saya tanya, dunia kayak apa? Ya iki besok yang ini. Sing di duwe akeh ya rasane ya ngono. Rasane ngono. Rasane sing di duwe saem kecut legi napa? Ya wis ngono. Sing gak di duwe ya ngono. Ini dunia. Dunia nggih ini dunia, besok nggih ngeten iki, besoke nggih ngeten iki, kemarin nggih ngeten iki dunia. Loh. Kemudian lama-kelamaan kita meninggalkan. Yang jelas kita meninggal. Kita akan meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan. Kemudian habis, selesai. Idza zulzilatil ardu menuju kemana? Ke akhirat. Lalu apa yang kita bawa ke akhirat? Napa Pak? Ayo ngomong mobil neh apa? Apa? Amal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Nilai uang kita bukan uang kita. Nilai rumah yang kita bangun nilainya. Nilai uang, nilai kedudukan, nilai harta kita bukan zatnya. Kalau zatnya enggak pantas masuk ke akhirat Pak. Akhirat sudah beda lagi. Kalau toh seandainya makanan bukan seperti makanan di dunia, beda lagi. Ini adalah sana adalah makanan akhirat. Pun pulau putih jahe, oke. Jahe entai. Sekarang
Tapi sak jam entek. Air iki nyala. Lebih mulia Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nanti timbul dalam diri kita remen kalian dunia dengan berarti tapi uang nggak masuk ke dalam hati, hanya sekedar lintasan tok, mboten masuk ke dalam hati dengan arti dicintai oleh Allah hartanya. Ni'mal malus soleh lirrajulis soleh, sebaik-baik uang yang baik kalau uang itu dipegang oleh orang yang baik. Mudah-mudahan harta kita diberkahi oleh Allah. Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma